ada satu kisah tentang orang yang jangan sampai tertipu dengan kealimannya, tertipu dengan hanya kesolehannya. Karena seseorang itu bisa saja apa? Tidak tahu kapan akhirnya dia. Katakan sebelumnya, orang yang paling bodoh adalah ketika dia semakin mengerti daripada besarnya rahmatnya Allah, luasnya rahmatnya Allah, tapi dia semakin berani melakukan maksiat, ngenteng ya, ngenteng. Ini kita teman-teman yo. Ada fatwa Kiai Muhid tentang sonhorab. Mana komentar macam-macam ya. Enggak ilmu. Hati saya. Ada kisah namanya tentang Ibn Sakok. Sakok itu zamannya Syekh Abdul Qadir jalanan. Suatu ketika ada namanya Abu Sa'id Abdullah bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan, aku masuk Baghdad untuk mencari ilmu dan aku berteman dengan Ibn Sakok. Kemudian ada berita bahwasanya di Baghdad itu ada seorang Qutbul Ghaus. Qutbul Ghaus ini pemimpinnya para di wali ku ono tingkat-tingkatannya ya, mulai wali tingkat RT sampai tingkat rojo, ngono ya, presiden. Menguasai RT, menguasai kelurahan, menguasai gamane ngoten. Kecamatan sampai menguasai Pulau Jawa, nek Pulau Jawa ya. Ada kekasihnya Allah itu sebagai tiang-tiang itu ya, sebagai lampu-lampu. Endi ya ndak ero disingit nek kasih Gusti Allah ya. Kalau tidak disembunyikan bahaya. Bahayanya apa? Allah itu maha pecemburu. Awak dhewe nek ndak ada kurang ajar nang kekasih Gusti Allah. Opalate to total. Romo ana Qutbul Ghaus. Sing para wali. Berdua ini ngajak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih muda. Ayo marani. Wong masyhur dikenal sebagai Qutbul Ghaus, orang yang soleh, wali daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kisah ini banyak diceritakan ya, valid. Kisah ini valid. Apakah Qutbul Ghausnya memakai bahasa Suryani ya? Enggak ya, Wan ya. Ali nek di Jawa kadang ya bahasa Jawa. Cuma kekasih ini Gusti Allah itu ada namanya mukasyafah. Mukasyafah itu Allah beri kelebihan untuk memahami daripada banyak bahasa. Ya, cuma tidak dibuka sama beliau. Kon awakmu mamane ono aulia teko Afrika umpamane. Sampeyan ketemu, sampeyan ngomong bahasa Indonesia, kono pura-pura gak paham. Sampeyan nyilokno. Nah, oleh nek sampe paham aku ini. Paham ya? Singkat cerita, bertiga ini mendatangi wali tersebut. Akan tetapi niatnya berbeda-beda. Ibn Sakok niatnya karena cerdas. Ibn Sakok ini wongnya cerdas, ilmu, ahli bicara, ahli negosiasi dan macam-macam. Dia ngomong, aku ate nemoni wali iki terus bakal menanyakan suatu pertanyaan yang dia bakal nggak bisa jawab. Artinya sombong. Yang kedua, aku ya tidak ono pertanyaan, aku kepingin berjalan. Artinya dia apa ya? Iki aslinya ya kurang adab, bukan tidak adab, kurang adab. Ya, kalau datang ke wali itu, ke orang soleh itu, ojo ngetes atau jangan memaksa untuk
pembahasan yang mungkin ente seneng cuma beliau nggak seneng, jangan. Malah diajari nanti kalau datang ke tempatnya orang soleh baca doa Allahumma mastur aurati bisitrikal jamil. Ya Allah, tutup aurat-auratku, kekuranganku dengan penutup yang indah. Ayo, apa? Biar tak ganggu pandangannya beliau. Ayo. Loh, kok iso ganggu? Manusia iki macam-macam. Kalau sifat hewaninya luwe kuat. Ya. Dhewe menungso bawoke Innovaribon momane. Cuma ndase ula. Ndase apa? Ula. Dene ngono. Ya. Yang satunya hanya ingin mendengarkan pendapatnya beliau. Abdul Qadir ditanya, kalau kamu gimana? Saya kepingin mendapatkan keberkahan daripada beliau, kata si Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian mereka bertiga sampai, nunggu sebentar, tak lama keluar wali dengan marah, posisi marah, mengatakan Ibn Sakok, celaka kamu Ibn Sakok, engkau akan menanyakan permasalahan ini dan jawabannya adalah ini. Langsung ngeruh ya. Dan aku melihat neraka kekufuran di dahimu. Kemudian satunya lagi, kamu mau menanyakan sesuatu padaku ini dan jawabannya adalah ini. Awakmu kepingin roh jawabanku tentang masalah ini kan gitu, paham ya? Ya sudah tahu jawab, maksudnya hanya ingin mendengarkan pendapat, duduk ngetes, ngono lho, paham ya? Bukan ngetes, yang nomor 2 ini bukan ngetes, hanya ingin mendengarkan pendapat. Jawaban kau yang ini, awakmu akan menguasai dunia. Maksudnya awakmu bakal jadi sugih, ngono lho. Ulama sing sugih. Abdul Qadir Jailani diwara Allah ridho ambil awakmu. Ketika melihat Abdul Qadir Jailani, mendekatlah, mendekat. Beliau yang mendekati Abdul Qadir Jailani dan memuliakan Abdul Qadir Jailani. Wahai Abdul Qadir, Allah ridho sama kamu, Rasulullah ridho sama kamu dengan adabmu. Karena sebab adabnya nang wali mang Allah bi Rasulullah ridho. Aku melihat engkau di Baghdad dan engkau akan naik kursi dan engkau akan mengatakan semua para wali di bawah telapak kakiku. Nah, ya, semua pundak para wali di bawah telapak kakiku. Dan kemudian akan jelas bagaimana beliau seorang Abdul Qadir Jailani, seorang hamba yang dekat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan antara orang-orang khusus dan orang-orang umum. Semuanya akan di bawah naungan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan beliau adalah pendiri asas Thariqah. Ada Thariqah ini, Thariqah itu, Thariqah ini, Thariqah itu. Pendirinya, yang pengasasnya, metodenya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi semua Thariqah itu kembalinya ke pusatnya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Sebagian para ulama mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu pemimpinnya para aulia yang ada di manusia saja, tapi tidak untuk golongan jin. Dikatakan manusia dan jin semuanya akan khudu ketika berada di depan Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani itu orangnya mah, kalau setiap kedatangan tamu, lagi ngajar ini pernah suatu ketika kedatangan tamu Umaro, pemimpin wilayah gitu ya, gubernur apa. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, suruh nunggu di rumah dulu.
duduk Pak Umaroknya. Tidak lama Syekh Abdul Qadir Jailani keluar dengan wibawanya. Ini berdiri ya. Umaroknya berdiri menyambut Syekh Abdul Qadir Jalan. Jadi sebagian ulama mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani ini menunjukkan bahwasanya penghormatan itu adalah untuk para ulama. Kamu nek ulama tidak roh ya apa moro-moro 10 tahun ono sing dadi ulama ndak roh. Kawin ada Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Ya. Amen umpamane cedhak Umarok. Dijak nang panggone ulama anu gantemin. Nang lo golise ya. Barang ana sih. Kok ya ini ngono lo ya bukan apa itu supaya gua atene sop enggak sih ya. Termasuk Imam Ahmad Rifai, Imam Abu Madian, itu semuanya adalah bahwa daripada Syekh Abdul Qadir Jalan. dan Ibn Sako bagaimana? Ibn Sako pintar ngomong, hebat, ilmunya luar biasa. Loh. Dia didekati oleh khalifah dan diperintahkan untuk menuju suatu daerah di daerah Rom. Yo, daerah Eropa. Yo, Rom. Wedok nang kono ya ayu-ayu. Akhirnya dia seneng sama anaknya Raja Rom, Romawi. Ayu ngene ya, nontok boleh sen. Seneng. Akhire gak iso. Kok nek seneng aku kudu melok agamaku. Ibn Sako akhirnya apa? Masuk ke dalam agama Kristen atau keluar daripada Islam murtad wal iyadu billahi min dzalik. Kemudian pernah suatu ketika temannya itu ketemu Ibn Sako dan mengatakan, Ibn Sako, rasaku awak mungkin anu sih, apa jenenge, hafal Quran sih. Iya, saya ki hafal, aku belas ndak ono sing hafal kecuali siji ayat. Apa itu? Rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Terkadang orang-orang musyrik itu akan mengatakan nanti di akhirat, andai saja saya dulu adalah orang-orang Islam. Kok apale men ayat iku tok, ngono yo gak oleh hidayah, ngono yo gak balik Islam, gak tobat, akhirnya meninggal. Ketika meninggal diadepno kiblat gak gelem. Meninggal dalam keadaan kufur. Nah, kalau yang satunya tadi, dia dari Baghdad pindah ke Demski, didatangi Sultan Nuruddin, kemudian dikasih jadi menteri urusan wakaf, kemudian banyak mendapatkan dunia sampai tadi wong sugih. Intinya apa? Nek ambek aulia itu mau yang masih hidup maupun sudah meninggal, iki rek yo iki sampean tak kei ilmu. Cuma sampean lakone pun ndak sarepe. Ngene. Awak dhewe iki nek ziarah nang para wali, ya, para wali. Itu anggapan beliau itu masih hidup. Adabmu, ngono lho maksudnya, paham ya? Adabmu. Termasuk mendatangi makamnya. Ono kalimat ini. Wong iku gak bakal nampa kedudukan wilayah kewalian nek dhewekane tidak menghidupkan malam. Artinya dia tidak menghidupkan malam dengan qiyamul lail atau tahajud. Ini beberapa ulama ini berpendapat, awakmu iku sopane adabe nek ziarah nang para aulia sing wis meninggal aja bengi-bengi. Beliau iku wayahe tugase senenge qiyamul
Ya mulai. Mungkin beliau saat ini di alam barzah sedang menikmati ibadah ketika semasa masih hidup. Kita kan ahlu sunnah wal jamaah kan meyakini, orang Islam kan meyakini ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Sebagaimana para aulia senengannya apa? Senengannya maca Quran. Senengannya ngelakon. Nah iso, jadwalnya bisanya cuma malam ya wes. Sesuai ngono ya, sampai turu-turu ngiler-ngiler ya. Aja melbu makam ya ada, ya jangan ngelangkai orang-orang. Aku tidak makame. Wah nek pas waya apa? Atene Ramadan apa namanya? Bulan apa? Hah? Saban ya. Apa ning arane basa Jawane? Ruwah kan musim wong ziarah kan rame Wali Songo. Wah ngelangkai wong saken-akene ndak adab. Jangan. Sing adab di belakang sama di belakang. Nggak deket ini nggak bisa bikin WA story akhirnya. Jangan ya. Yang ada di makamnya para wali ada baca selesai minta sama Allah. Oh ziarah itu minta sama wali enggak Pak. Anda ini ibaratnya proposal ya. Kalau yang tanda tangan itu Anda itu dibantu orang dalam, pejabat-pejabat yang dekat dengan pusat, itu proposal Anda cepat cair. Nah, ya jalur lah langit ya. Lah sedangkan Anda ini pangkate opo ngono lho. Ati nak gelem ziarah wong saleh yang hidup maupun yang sudah meninggal. Saya yakin dengan saya berdoa pada Allah saya ini. Iya. Keyakinanmu itu awakmu. Aku keyakinanku Ahlussunnah wal Jamaah dan para guru-guruku awak dhewe iki ndolek barokah para aulia karena kita ini berkeyakinan kita ini bukan siapa. Kita hamba Allah yang banyak akeh dosoe. Gak usah sombong tetep butuh para aulia. Anya totonane. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala qutbul irsyad wa ghathul ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi. Hikmah ke-45. Qala qutbul irsyad wa ghathul ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi. Qala radhiyallahu anhu man haddatha nafsahu bit taubat min adz-dzanbi qabla al-wuqu'i fihi wa da'ahu dzalika ila fi'li. Barang siapa yang nafsunya berkeinginan untuk taubat terhadap suatu dosa yang belum dilaksanakan, dia mengatakan kepada dirinya, nafsunya ngomong, yo karena nafsu kepingin ngelakoni itu dosa, karena nafsunya nafsu amaratu besok belum sampai tingkatan nafsu yang mutmainnah. Nafsu awak dhewe iki kan mesti ngejak nang dosa ya. Aku ate nglakoni dosa iki. Engko tobat. Paham ya? Membahas taubat terhadap dosa yang belum dilakukan. Karena kayak kadang ya. Engko tobat. Kita nanti gini ya gini. Lu gak dosa tak? Iya dosa. Tobat gampang kok. Apa? Untuk gawe pesantren tahfidzul Quran. Hari nyowolong di rakyat, artinya gawe pesantren tahfidzul Quran. Maring gawe warung duit negara, gawe pesantren anak yatim gitu. Ada terus dilakoni ya, melakukan dosa belum melakukan dosa cuma membahas tobat. Jangan. Kenapa? Da'ahu dzalika ila fi'lihi, karena hal tersebut akan menambah keinginan dia untuk melakukan hal dosa tersebut. Ngono lho. Sedangkan awak dhewe ndak ero kapan umure entek. Paham ya? Kita sendiri ndak tahu kapan umur kita
habis. Ojo bahas taubat kepada maksiat yang belum kamu lakukan, jangan. Nanti kamu tambah kuat keinginan untuk melakukannya. Ojo rek. Sini wis. Ayo maksiat iki kok karo ngono to? Tobat. Tobat. Akhirnya terjadi nanti maksiatnya. Tobat durung mesti terjadi. Jadi Jadi ingat, dosa pasti tertulis, tapi nek amal ibadah durung mesti ketompo. oh Hati-hati, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayi'at hatta idza hadara ahadumul maut qala inni tubtu al'an. Taubat itu bukan untuk orang-orang yang melakukan maksiat kemudian ketika sudah mau mati, sekarang aku tobat. Atau banyak anak muda, kita nikmati masa muda, nanti kalau sudah tua baru tahu kaya raya. tobat. Baru kaya raya. Enggak, maksudnya ada lah mati masa surga gitu. Loh, siapa yang jamin kamu sampai tua itu siapa? Ada yang jamin kita sampai tua? Tidak ada. Tidak tahu umur kita sampai kapan. Coba kayak Fir'aun ya, mati ngomong amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Wis kelelep nyawa wis digorokan. Aku beriman ambek Tuhane sing diimani ambek Bani Israil Nabi Musa maksudnya dan golongannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lah iso. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah pasti menerima semua taubatnya hambanya. Ya taubat tenanan ya. Selama tidak yugharghir. Apa itu yugharghir? Nyawane dorong sampai tenggorok. Nek wis nazat ya wis terus tebukune. Makanya taubat itu terjadi setelah melakukan maksiat. Kalau belum melakukan maksiat, ojo bahas taubat kon. Dari maksiat tersebut, lu akhirnya ngelakoni kon. Maksiate ngelakoni, taubat itu durung mesti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama taubatu, hanya saja taubat itu alallahi, di sisi Allah, lilladzina, untuk orang-orang ya'maluna su'a bijahalatin, yang melakukan keburukan karena sebab kebodohan mereka." Kebutuhan bukan karena tidak tahu juga, yus kalah ambil nafsu, paham ya? Menjual dunianya dengan akhirat ya. Semua kemudian sadar dia, yaitu masih ada waktu, yaitu buna min qaribin. Mereka bertobat ketika masa waktunya dekat. Ya Allah, iya keliru, salah tobat. Si ono umure maksudnya faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakiman. Ya. Masa mudanya banyak melakukan hal kesalahan, kemudian masa tuanya dia sadar, dia taubat. Ini tobat. Itu namanya tobat. Kamu jangan menghina orang yang sudah tobat. Ojo-ojo tobatnya tenanan ditompo. Kalah wak dhewe bolong. Paham ya? Tapi kalau orang belum melakukan maksiat, tahap cuma sudah membahas tentang tobat, ini bahaya. Tidak boleh, jangan. Contohnya siapa? Orang yang melakukan kesalahan kemudian bertobat. Contohnya adalah saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam.
Nabi Yusuf, kemudian mereka bertobat. Tobat. Ini kelanjutannya rek. Tak baca lo mana? Kemarin ini wis gak bahas tentang ini. Ini tak bahas di mana? Karena ini si nyambung gitu loh. Hikmahnya ya. Nyambung. Hikmah ke-46. Qala radhiyallahu anhu, mathalul ladzi yudnibu liyatuba. Permisalan contoh orang yang berdosa untuk bertaubat. Yo. Aku tak nglakoni dosa, engko to Tobat. Iku contone mathalul ladzi yudannisu badanahu wa thiyabahu liyaqtasila. Seperti orang yang sengaja mengotori badan dan bajunya. Engko marang ngono tak umbah. Usuane wis. Apa? Engko tak umbah. Wa maka dayan bagi kan tidak seharusnya seperti itu. Baju Anda itu kotor disengaja dikotori atau memang terkena kotoran? Paham ya? Beda lagi. Sengaja dikotori, loro wong iki. Kelambi resik-resik dikotori. Wonge ono. Wonge ono. Wonge ono. Wonge ono. Kelambi resik-resik tak rusuhane temploki kotoran apa? Arep tak umbang ya aku. Loro. Ge Sakit sponsor. iki berarti ya. Sponsor ya. Gendeng iki ya, sakit. Atau orang bajunya disobek-sobek. Apa? Ate tak jahit marung ngono. Sakit. Lah ngapain? Sama. Orang itu kalau aku tak nglakoni dosa iku marung tak tobat. Sama kayak ente sobek-sobek bajunya ente supaya ente mau jahit lah baju yang sobek. Mengsel. Atau ente aku tak aneh wis. Aku lagi kepengin ngombe obat iki. Tak golek kono jengkinge tak cek nyokot aku marung aku lara tak ngombe obat. Lah kan sakit orang ini, Mas. Bayang ta. Lah nang ndi, Mas? Golek kono jengking aku. Apa? Wis suwe gak ngombe obat tau gak lara ae. Cek anu aku cek ngombe obat sakit Anda ini. Oh ya kan. Kegeget tak sengaja. Ngombe obat. Baju tak sengaja sobek, baru dijahit. Pakaian tak sengaja kok kotor atau terkena kotoran naik sepeda. Nang ndi Mas? Telek titik. Kayak apa? Ngrusi lambiku. Arep ora tak umbah sakit. Apain? Innama ya magi terus yang benar gimana? Ayat taharraza minad danasi mastata'a, dia menjaga bajunya daripada kotoran dan badannya semampunya sebisa mungkin ojo sampai kena barang rusuh. Cuma in waqa'a bi hukmil ghafla wa sahwi. Kemudian nek gak sengaja utawa lali, lho iya jane ndak lewat kono apa kotor nanti kena kotoran wae wong. Apa ta ya apa kena kotoran tidak sengaja terkena kanal wajib alai tanadzuf fil hal. Maka wajib untuk dibersihkan. Ya. Nek sengaja keluguran teleke caca ya rek kotor. Ingu cecek sing akeh. Apa? Cek kena telek cecek aku. Kan sakit. Tidak sengaja keluguran telek sama ya. Saya khilaf, saya kalah sama nafsu. Ya sudah bersih, benar. Ada orang kena kotoran, umpamanya badannya atau bajunya kena kotoran, nek telek titik, nek telek menungso, tobat. Sama kayak orang kena kotoran, ya, ganti bajunya dicuci. Besok aja mau tak bawa tidur. Sakit nggak ini orang? Sakit. Karena bukan turu barang telek itu. Ganti bersih. Persiapan tidur istirahat. Sama
Semua orang itu kalau nggak tobat-tobat sama kayak bajunya kena kotoran, badannya kena kotoran, nggak mau dibersihkan, tinggal turu. Nggak adus kon, nggak wis, turu ae, engko ae. Adus engko. Ngenteni nek wis tuwa, kamane ngono ya. Tobat engko ngenteni nek wis